Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa telah memberikan kita nikmat sehat, aman, serta kebahagiaan sehingga kita dapat berdiskusi di sore hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait olahraga pendidikan. Di sini kami mengambil kompetensi dasar lempar cakram ya. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahmat Agung Widodo, yang kedua ada Reksi Bimawan Adriansyah, yang ketiga ada Andika Widianto, yang keempat Anfal Firas Cakra Karnadi, yang kelima Tegar Satria Pelaksana, dan saya sendiri Muhammad Ilham Setia Pritomo. Oke, selanjutnya saya minta tolong terhadap Mas Tegar untuk menampilkan PPT materinya. Nah, jadi tugas kali ini ialah modifikasi desain sarana olahraga lempar cakram. Untuk slide yang pertama, saya persilakan untuk Mas yang bertugas menjelaskan dan memaparkan materi yang harus dibacanya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk sasaran dari pembuatan alat pembelajaran kami, yaitu adalah untuk jenjang SMA, yaitu kelas 10. Dengan kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Lalu KD selanjutnya, mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, dalam hal ini kami mengambil dengan poin yaitu lempar cakram, sehingga kami membuat alat lempar cakram tersebut. Next. Ya, pertama pengertian cakram. Cakram adalah alat yang digunakan dalam olahraga atletik pada nomor lempar cakram. Alat ini berbentuk bundar dan terbuat dari kayu pipih, di mana pada bagian pinggirnya dilapisi besi. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada standar cakram. Terkait dengan aturan standar cakram itu sudah diatur dalam IAAF atau International Association of Athletic Federation, yaitu di mana aturannya cakram itu untuk putri beratnya adalah 1 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Sementara itu untuk pria itu beratnya itu adalah 2 kg dengan garis tengah itu 219 sampai 221 mm dan terbuat dari kayu. Nah, cakram juga boleh terbuat dari bahan lainnya apabila dengan bingkai dari metal. Bingkai cakram bentuknya lingkaran penuh dan tepat ada di bagian selanjutnya, Mas. Nah, untuk deskripsi cakram yang setelah dimodifikasi yaitu yang kami buat spesifikasi cakramnya itu beratnya itu 1-2 kg. Terus diameternya itu 20 cm. Terus ada tebalnya itu 3 cm. Terus warnanya itu coklat dan bentuknya bulat oval. Oke, mohon izin untuk selanjutnya, yaitu yang pertama alat
dan bahan. Untuk alat yang pertama itu mesin pemotong. Jadi di sini alat pemotongnya itu seperti gergaji, namun ini gergaji mesin untuk memotong dan juga membentuk balok yang akan digunakan sebagai lempar cakram. Selanjutnya, Mas. Nah, yang kedua itu ada mesin bubut. Nah, mesin bubut ini untuk membentuk balok kayu tadi sebelumnya yang bentuknya tidak beraturan menjadi beraturan, menjadi bentuk cakram. Selanjutnya, Mas. Bentar, bareng aja. Selanjutnya yaitu pisau bubut. Nah, pisau bubut ini gunanya untuk mengikis balok kayu menjadi lebih ibaratnya lebih terbentuk untuk cakramnya. Nah, untuk alat yang keempat yaitu ada amplas. Amplas ini digunakan untuk menghaluskan dari balok kayu yang sudah terbentuk menjadi cakram, namun untuk teksturnya yang masih kasar, jadi dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, Mas. Nah, yang kelima itu ada pensil kayu atau pensil tukang. Ini digunakan untuk membuat pola terlebih dahulu di balok kayu tersebut, untuk nantinya mempermudah dalam pemotongan dari balok kayu tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, yang terakhir bahannya yaitu balok kayu. Balok kayu ini yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan cakram untuk media modifikasi sarana olahraga lempar cakram. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu cara pembuatan cakram. Untuk tahap yang pertama itu siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan, seperti mesin tadi, kemudian mesin pemotong ya, mesin pemotong, mesin bubut, pisau bubut, amplas, pensil, dan juga balok kayunya. Dan yang kedua itu gambar sebuah lingkaran di atas balok kayu dengan pensil sesuai ukuran yang digunakan dan cari titik tengah di dalam lingkaran tersebut. Nah, kemarin kita membuat lingkarannya itu menggunakan busur ya, agar mempermudah membuat lingkarannya. Kemudian yang ketiga itu potong menggunakan mesin pemotong. Pemotongan ini harus menyesuaikan dengan garis lingkaran yang telah digambar sehingga akan terbentuk balok kayu yang bulat. Kemudian yang keempat, setelah dipotong, balok kayu tersebut dipasang di mesin bubut dengan cara dijepit kanan dan juga kiri. Dan yang selanjutnya, pastikan posisi kayu tadi tidak memiring ke kanan ataupun miring ke kiri. Bila sudah dipasang dengan pas, langkah selanjutnya ialah membentuk balok tersebut menggunakan pisau bubut menjadi seperti bentuk cakram sesungguhnya atau bulat oval. Kemudian setelah terbentuk menjadi bulat oval, tebal dan ukuran sudah sesuai keinginan, langkah selanjutnya yaitu penghalusan dengan kertas amplas.
Next. Kemudian perbandingan cakram standar dan modifikasi. Cakram hasil modifikasi kelompok kami ini terbuat dari pohon mahoni ya, di mana pohon mahoni ini terbilang cukup ringan dan tidak begitu keras, sehingga cakram buatan kelompok kami ini tidak seawet cakram yang standar. Selain itu, pada cakram yang asli juga terdapat besi pelapis di pinggir cakram yang mengelilingi cakram tersebut, sehingga akan melindungi kayu pada cakram itu. Berat, diameter, keseimbangan putaran saat dilempar juga tidak stabil yang standar. Namun cakram tiruan ini sudah cukup membantu dalam mendukung sebuah proses pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu alasan mengapa memilih cakram. Alasan kami memilih cakram dikarenakan berdasarkan pengalaman di sekolah anggota kelompok kami, kebanyakan tidak diajarkan materi lempar cakram. Mengapa? Dikarenakan tidak adanya alat cakram tersebut. Selain itu, dilihat dari bentuk dan bahan pembuatan cakram ini cukup mudah untuk ditiru sesuai dengan bentuk aslinya. Sehingga kami memutuskan untuk membuat cakram sebagai alternatif untuk mengganti alat aslinya dalam mendukung keberlangsungan pembelajaran atletik pada nomor lempar cakram. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari desain kami, yaitu cakram buatan kami memiliki beberapa kekurangan, di mana tidak adanya besi pelindung yang mengelilingi kayu cakram seperti cakram aslinya. Bahan kayu yang dipakai juga tidak begitu bagus. Berat dan ukuran juga tidak benar-benar pas dengan aslinya. Kemudian berat cakram asli itu sekitar 1,5 sampai dengan 2 kg untuk putra, dengan garis tengah 209 sampai 221 mm, sedangkan untuk putri 1 kg dengan garis tengah 180 sampai dengan 182 mm. Adapun beberapa kelebihan dari cakram kami yaitu dikarenakan terbuat dari kayu, maka akan lebih awet, tidak mudah rusak selama tidak terbuat dari tidak mudah rusak selama tidak digunakan pada tempat yang keras. Kemudian desain kami memiliki bentuk yang mirip dengan aslinya. Saat dipegang juga sudah pas dan tidak menyulitkan pemakainya. Kemudian waktu dan tempat pembuatan cakram yaitu desain kami dibuat pada hari Sabtu 27 November 2021. Untuk tempatnya sendiri di rumah anggota kelompok kami, yaitu lebih tepatnya di rumah Mas Reci Bimawan di Kecamatan Limau Bantul. Dan untuk hasil desain seperti pada gambar seperti ini ya, hampir sama dengan cakram aslinya, hanya saja tidak ada pelindung besi di bagian pinggirnya. Sekian. Baik, terima kasih teman-teman atas paparannya. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil diskusi bahwasanya sarana pada sekolah untuk menunjang berjalannya sebuah pembelajaran itu tidak melulu harus sesuai dengan standar. Kita bisa memodifikasi dengan membuat ataupun membeli di tempat-tempat yang menyediakan sarana untuk menunjang pembelajaran. Jadi dari sini kita dapat ambil sisi positifnya, yaitu di mana kita bisa memanfaatkan alam seperti halnya kayu yang kami gunakan sebagai bahan untuk membuat cakram. Di sini kami menggunakan kayu jenis mahoni ya, di mana kayu mahoni itu lebih mudah untuk dibentuk dari kayu-kayu lainnya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga materi apa yang telah kelompok kami sampaikan bermanfaat, dan semoga video ini menjadi tugas sebagai pelengkap tugas untuk mata kuliah sarana dan prasarana Penjas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.